Shalom. Ya, selamat pagi buat Bapak Ibu semua. Satu kehormatan, sukacita boleh berdiri di tempat ini. Ada banyak teman-teman saya, ada Pak Lunarso, ada Pak Cunardi dan beberapa teman yang lain ya. Yang mungkin saya nggak bisa sebutin satu persatu. Tapi yang terutama kalau saya bisa berdiri di tempat ini, pagi ini juga satu kasih karunia Tuhan. Kamis lalu, after beberapa meeting, suaranya hilang sampai Jumat makin parah. Sampai akhirnya saya bilang, wah doa ini belum tentu Minggu bisa tampil ya. Tapi kalau hari ini Tuhan izinkan saya untuk sharing, saya percaya itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Yuk mari kita tundukkan kepala. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh beribadah, kami boleh menghadap tahta kasih karunia-Mu dan mempersembahkan diri kami, hidup kami, segala sesuatu yang Tuhan berikan buat kami. Hari ini kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada di hati kami. Berbicaralah pribadi lepas pribadi Tuhan, karena Engkau yang paling mengenal setiap kami. Urapi hamba-Mu, nyatakan isi hati-Mu. Kami tundukkan seluruh keberadaan diri kami, pikiran kami, hati kami, seluruh kehidupan kami di bawah otoritas firman-Mu. Karena firman-Mu adalah otoritas yang tertinggi dalam hidup kami. Nyatakan isi hati-Mu, pakai hamba-Mu, dan berbicaralah setiap pribadi kami Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus setiap kita yang percaya katakan amin. Boleh sambil permennya dibagikan. Ini saya bukan sedang promosi permen ya, tapi ini bagian dari khotbah hari ini. Karena waktu saya dihubungi judulnya diberikan judul Sejuta Rasa. Apa ya? Apakah katanya apa mau diubah Kak? Saya bilang saya renungin dulu ya. Sejuta rasa. Silakan, nggak berdosa kok makan permen sambil dengerin khotbah ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang sejuta rasa, mengenal ekspresi kasih Tuhan bagi kita. Ya, kita buka firman Tuhan sama-sama di dalam Ibrani 12 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Yuk kita baca sama-sama. Udah ketemu? Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Kalau enggak ada di depan ya. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, firman ini berkata setidaknya dua hal. Yang pertama, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Apakah kita bisa belajar lewat setiap didikan Tuhan dalam hidup kita? Dan yang kedua, jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya mindset yang salah. Kita punya pola pikir yang salah. Kita berkata Tuhan baik ketika Dia memberkati kita. Kita berkata Tuhan baik ketika Dia menjawab doa kita. Tapi ketika kita mengalami masa-masa sulit, ketika kita mengalami tekanan, ketika Tuhan izinkan didikan Tuhan terjadi dalam hidup kita, masihkah kita bisa berkata Dia Tuhan yang baik? Ya. Bahkan di NIV dikatakan di sini, and have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father addresses his son. Jadi ketika kita mengalami didikan Tuhan, firman Tuhan berkata ini seperti seorang bapa sedang berbicara, sedang mendidik anaknya. Karena ayat 6 berkata Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Mari kita lihat lebih jauh. Kenapa firman Tuhan terutama perikop ini Ibrani 2 ayat 3 sampai 17 ditulis. Ya. Jadi perikop ini sedang berbicara jangan bertumbuh dalam ketakutan, do not grow in worry, jangan bertumbuh dalam kekhawatiran. Ya. Firman ini ditulis, penulisnya sendiri masih kontroversi, apakah itu Paulus, apakah Apolos, apakah Barnabas. Tapi saya suka salah seorang yang menyatakan siapapun penulisnya kita percaya firman Tuhan ini diilhamkan dari Roh Kudus. Amin.
Jadi di tengah kontroversi penulisnya, semua kita percaya bahwa kitab Ibrani ini ditulis pewahyuan dari Roh Kudus. Nah, saat itu jemaat penerima surat Ibrani adalah orang Kristen Yahudi, Messianic Jewish yang mengalami tekanan dan penderitaan. Ya, apa yang mereka alami? Mereka dikucilkan dari komunitas Yahudi, kehilangan hak sosial sebagai orang Yahudi, bahkan mereka terancam dalam penganiayaan. Jadi mereka mengalami tekanan. Ya. Dari yang mengalami tekanan ini banyak yang lelah dan goyah. Bahkan tergoda untuk balik ke Yudaisme demi menghindari penderitaan. Kayaknya lebih enak waktu nggak ikut Yesus. Lebih enak waktu saya dulu dibanding sekarang ikut Yesus. Kok banyak hal, banyak penderitaan yang saya alami. Dan surat ini ditulis untuk menguatkan dan meneguhkan iman agar jemaat tidak menyerah. Ya. Saya ajak kita kembali melihat 3 teladan iman dari pasal sebelumnya. Jadi kalau kita lihat ketika kita baca firman Tuhan, jangan cuman ambil ayat karena kita butuh ayat itu, tapi mari kita melihat konteksnya. Ya, banyak yang berkata Ibrani 11 itu berbicara tentang iman. Betul, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi di ayat-ayat berikutnya dari ayat 1 sampai ayat 40 menjelaskan beberapa teladan iman. Saya nggak akan kupas semua, tapi mari kita belajar setidaknya dari 3 tokoh ini yang ada di Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-40. Ya. Yang pertama dari Abraham. Apa yang Abraham alami? Abraham mengalami didikan Tuhan meskipun penuh dalam ketaatan, meskipun penuh ketidakpastian. Coba Bapak Ibu bayangkan, Abraham seorang pemimpin, punya cukup banyak orang, banyak pembantu, banyak tim, banyak karyawan yang ada di dalamnya. Tahu-tahu Tuhan berkata kepada dia, Abraham, aku mau engkau dan seisi rumahmu, seluruh orang under you, ada di bawah Abraham, pergi ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya. Kalau kita mau janjian sama orang, yang kita buka apa? Google, di mana alamatnya, cari direction ke sana. Ada Google, ada Waze. Ya kan, itu yang sering kita pakai. Tapi saat itu Abraham bahkan diberikan peta pun tidak oleh Tuhan. Tuhan hanya berkata, pergi ke tempat yang akan kutuntun engkau melangkah. Enggak gampang. Tapi ini yang terjadi dengan Abraham. Abraham percaya melangkah dengan iman. Hari ini mungkin banyak dari kita yang mengalami tantangan ekonomi, di keluarga, bisnis yang mungkin makin tough. Waktu itu Pak Lukas pernah berkata, hidup kita bukan ditentukan oleh apa yang terjadi di sekeliling kita. Tapi Kristus adalah fakta dalam hidup kita. Enggak gampang. Kristus adalah fakta, padahal berita kan banyak yang negatif, banyak hal. Tapi saya belajar, kita juga belajar lewat Abraham. Apakah kita percaya akan janji Tuhan? Apakah kita percaya akan tuntunan Tuhan? Yang kedua, didikan dalam kesabaran. Abraham menunggu kurang lebih 25 tahun untuk mendapatkan Ishak. Ya. Tuhan berfirman kepada Abraham, engkau akan mempunyai keturunan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Itu sekitar roughly umur Abraham 75 tahun. Tapi baru pada saat Abraham menginjak 100 tahun, Tuhan berikan Ishak. Bahkan dalam proses itu secara manusia, Abraham dan Sarah juga gak percaya. Alkitab mencatat Abraham dan Sarah pernah tertawa. Apakah mungkin orang setua ini punya anak lagi? Secara manusia gak mungkin. Bahkan Sarah sampai bilang, jangan-jangan maksudnya Tuhan bukan lewat saya. Coba dah kamu kawin dengan hambaku Hagar.
Sehingga Abraham menikah dengan Hagar dan punya Ismail. Seringkali ketika kita berdoa buat keluarga, kita berdoa buat seseorang, kita berdoa buat sesuatu, butuh waktu. 30 tahun lebih saya berdoa buat keluarga kami, buat papa mama saya, terutama buat keluarga besar kami. Sampai akhirnya saya melihat papa mama saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memberi diri dibaptis. Dari jawabannya, jangan paksa. Ya, kita beda. Kemudian beda, tunggu dulu. Sampai sabar. Sampai akhirnya papa saya berkata, ya Bud, saya percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya mau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Butuh waktu. Tuhan gak pernah janji bahwa pergumulanmu hanya 5 tahun. Tuhan gak pernah janji bahwa kesusahanmu hanya sekian waktu. Tapi yang dia janji seperti lagu tadi, Immanuel. Dia Allah yang beserta dengan kita. Dia bukan hanya Allah yang memberkati engkau. Dia bukan hanya Allah yang memberkati bisnismu. Tapi dia juga Allah yang berjalan bersama dengan engkau dalam masa-masa gelap. Didikan dalam penyerahan total, ini lebih gak masuk akal lagi. Udah nunggu 25 tahun, begitu dapat, udah besar, disuruh dikorbankan. Saya percaya perjalanan Abraham ke Bukit Moria saat itu, saat dia bersama dengan Ishak, bersama dengan pembantunya, akan mengorbankan Ishak, dia berjalan, perjalanan yang gak enak. Apalagi ketika Ishak bertanya, Papa, kayu udah ada, api udah ada, pisau udah ada, tapi dombanya mana? Dan Abraham dengan berat hati berkata, anakku, Tuhan minta kamu. Kita nggak lihat di Alkitab Ishak kabur lalu rali-rali terjadi kejar-kejaran antara Abraham dengan Ishak. Tapi Ishak belajar taat, Abraham belajar melangkah dalam ketaatan dalam segala sesuatu yang nonsens dan sangat tidak mungkin. Sudah nunggu sekian lama, tahu-tahu diminta lagi. Ini yang saya bayangkan ya, kalau saya jadi Abraham, Tuhan, kalau Tuhan mau ambil, ambil aja sekarang. Kenapa harus saya yang bunuh Ishak? Tapi ketika di atas mezbah, Ishak sudah ditidurkan, Ishak sudah diikat, ditaruh sebagai korban. Dan ketika Abraham angkat pisaunya, Tuhan berkata, Abraham jangan lakukan, aku tahu hatimu. Apakah kita ikut Yesus? Hanya mau berkatnya? Hanya mau hal-hal yang enak? Atau hari ini apapun yang kita alami, kita masih bisa percaya Dia Tuhan yang sama yang sudah menebus kita. Kita coba lihat sekilas perasaan Abraham saat itu. Apa perasaan Abraham? Tentunya nano-nano ya, seperti permen yang dibagikan ya. Rasanya ada asem, asin ya. Ketika disuruh pergi, melangkah menuju negeri yang gak jelas, Abraham takut. Abraham ragu. Bahkan Abraham merasa asing. 2 kali Abraham berkata kepada raja setempat, waktu itu kepada raja negeri Gerar maupun yang lain, dia berkata, Sarah ini bukan istriku, dia itu saudaraku. Abraham sampai berbohong karena Abraham merasa asing, Abraham merasa takut. Ya. Ketika didikan dalam kesabaran menanti-nantikan Ishak, apa yang dia alami? Tentunya menunggu dengan penuh keraguan, putus asa. Ya. Kadang-kadang putus asa, bahkan gak percaya, ini lama betul. Makanya dia ambil Hagar. Ya. Atau ketika menyerahkan anaknya, berat, terluka, hancur hati. Ini kok Tuhan, kayaknya Tuhan yang gak masuk akal. Udah diberikan cuman 1, mau diminta lagi. Hancur hati, ragu.
Tapi Abraham dikatakan bapa orang beriman karena dia melangkah dalam ketaatan. Bagaimana dengan kita? Yang kedua, Yusuf. Yusuf didikan melalui penderitaan. Gak ada yang nyangka kan cerita tentang mimpi berakhir masuk ke dalam sumur dan dijual. Berat banget harga sebuah mimpi. Yusuf mengalami pengkhianatan, Yusuf mengalami kesepian, Yusuf mengalami ketidakadilan. Tapi itu semua membentuk Yusuf. Apalagi yang Yusuf alami? Yusuf harus menguasai diri. Ya, ketika Yusuf digoda oleh tante Potifar, saat itu mungkin Yusuf bisa aja berkata, wah, aku nggak kepelacuran, aku nggak pergi cari orang lain, tapi dia yang datang kepadaku dan minta-minta. Wah, ini kesempatan. Sebagai seorang pria, Yusuf bisa memilih untuk jatuh. Tapi bagaimana Yusuf dengan penguasaan diri dia tinggalkan. Dia lari. Dan dampaknya apa? Masuk penjara karena difitnah. Yusuf belajar setia dalam perkara kecil. Baru mulai ada harapan. Oh, di penjara nih ada juru minum, ada juru rotinya raja. Tolong dong ceritakan ke raja perihal tentang saya. Mungkin Yusuf berpikir 3 hari lagi, 5 hari lagi, seminggu lagi keluar. Ternyata enggak. Sampai ketika Firaun bermimpi, baru juru minumannya cerita. Oh, dulu ada tuh yang terjemahin janji, yang terjemahin mimpi saya. Mungkin kita ngalamin ditipu orang. Kita ngalamin masa-masa nggak enak, orang yang kita percayai, partner kita atau orang terdekat kita nggak setia. Lupa dengan kita, lupa dengan janjinya. Tapi Yusuf menjadi teladan bagaimana dia setia dalam perkara kecil. Didikan dalam pengampunan. Ya, udah gitu mimpinya jadi kenyataan. Saudara-saudaranya datang dan menyembah dia. Waktu itu saya coba bayangin kalau saya jadi Yusuf, saya bilang ini waktu pembalasan tiba kali ya. Minimum masuk penjara lah 3 hari atau seminggu. Rasain saya berapa tahun gimana. Sejak Yusuf dijual sampai dia umur 30 tahun, dia baru dinaikkan jadi wakilnya Firaun saat itu. Tahunan. Apa yang Yusuf rasakan? Ini apa yang saya bayangkan, beberapa yang ditulis di Alkitab, ya, yang saya coba eksplor lebih lanjut. Yusuf merasa dikhianati, sakit hati, tertolak, diperlakukan tidak adil. Apa salah saya? Cuman cerita mimpi. Tapi ini dia alami. Didikan dalam penguasaan diri, ada rasa takut, juga mungkin punya keinginan manusiawi. Wah, ini tante Potifar cantik juga, tapi Yusuf memilih untuk lari. Yusuf terluka, merasa diabaikan. Dulu janji kalau ketemu Firaun bilang-bilang tentang saya. Ini ditunggu-tunggu nggak juga cerita, nggak ada kabarnya. Diabaikan, putus asa. Ketika dia ketemu saudaranya, luka lama terkuak kembali, ingin menuntut balas. Saya belajar dalam hal pengampunan. Satu waktu ketika saya kecil, kami tinggal bertetangga, ada tetangga saya yang melukai dan melecehkan. Dan itu hal yang gak enak buat saya. Ketika biasa kita belajar di SPK tentang mengampuni, pengampunan bukanlah masalah perasaan, tapi pengampunan adalah keputusan. Saya belajar ngampunin. Ternyata gak selesai sampai di situ. Ketika saya mengampuni papa saya mengampuni keluarga saya mengampuni tetangga saya. Satu waktu menjelang lebaran, Tuhan ingatkan, Bud, pergi beliin biskuit, samperin rumah bapak itu. Langsung hati saya, yang salah siapa? Kan cukup Tuhan, saya udah ngampunin. Kalau Tuhan berdaulat, ya Tuhan yang bikin saya ketemu dialah. Tuhan kan canggih, Tuhan kan berdaulat, bisa lakukan berbagai hal. Tapi hal itu gak terjadi beberapa bulan.
Dan tetap ada perasaan gak enak dalam hati saya. Meskipun kelihatannya itu hal kecil, tapi saya ngerasa setiap kali saya berjuang, saya masih jatuh bangun dalam dosa. Karena saya tahu ada satu hal yang belum saya bereskan. Akhirnya bukan dengan sukacita, bukan dengan puji Tuhan, dengan berat hati, saya belajar untuk taat. Saya beliin makanan, saya beli biskuit, saya datang ke bapak itu dan saya bilang, Pak, saya mohon maaf, saya juga udah ngampunin Bapak. Nggak terjadi sesuatu yang spektakuler, Bapak itu juga cuma bilang say sorry. Tapi hati saya lepas, hati saya bebas. Berapa banyak dari kita yang masih menyimpan sakit hati, masih menyimpan iri, masih menyimpan luka. Dan semakin hari kita pikirin emang dasar tuh si A gak tahu diri, bikin gua sakit hati. Sampai kayak gini rasanya. Dan kita bawa sampah itu kemana-mana. Dan bau sampah itu semakin busuk dan semakin melukai kita. Siapa yang pikul sampahnya? Kita. Jangan-jangan orang itu udah lupa dengan apa yang dia lakukan. Tapi kita masih menikmati pikul dosa, kita masih menikmati pikul sampah, pikul sakit hati kita. Dan ketika orang lain berkata, pengampunan bukanlah perasaan, tapi pengampunan keputusan, kita dengan sombongnya berkata, ya itu kan kamu, bukan saya. Tapi hari ini, apapun yang engkau alami, kalau engkau mau bebas, apakah engkau mau belajar untuk taat? Jangan bawa sampah itu lagi. Jangan bawa sakit hatimu lagi. Karena Tuhan tahu perjuanganmu, Tuhan tahu pergumulan. Jangan minta Tuhan lakukan mujizat untuk menghilangkan sakit hatimu. Tapi ketika engkau melangkah dalam taat, kuasa Tuhan bekerja memulihkan kita. Amin. Yang berikutnya, Musa. Apa yang Musa alami? Musa seorang pangeran, anak angkat dari putri Firaun, harus berubah identitasnya ketika Tuhan panggil dia. Memang kelihatannya gak sengaja, dia pukul orang, dia bunuh orang sampai meninggal dan dia kabur ke Midian. Dan di sana Tuhan proses dia 40 tahun untuk jadi gembala di Midian. From a prince to a shepherd. Perjalanan yang gak mudah. Didikan dalam kesabaran dan penggembalaan. Yang Musa alami itu bukan hanya 40 tahun di padang gurun dengan orang Israel yang teriak-teriak, yang gak pernah merasa puas. Tapi Musa udah belajar itu ketika dia dari seorang pangeran Mesir. Dia harus jadi seorang gembala dan bukan siapa-siapa di Midian. Didikan dalam keberanian. Ternyata itu aja gak cukup, jadi gembala aja gak cukup. Tuhan panggil dia ketika Musa udah siap. Hey, hadapi Firaun. Ya, seringkali Tuhan minta kita bereskan sesuatu yang belum beres. Dan itu butuh bukan hanya iman. Itu butuh ketaatan dan itu butuh keberanian untuk kita melangkah. Satu waktu, sebagai konsultan, saya pernah bantu satu perusahaan cukup besar. Lagi meeting persiapan lah buat beberapa tahun ke depan, jadi bikin rencana kerja dan lain-lain udahlah. Terus di tengah-tengah itu saya lihat nih, ada konflik antara pemimpin, antara BOD yang keluarga. Jadi ada BOD yang satu bilang ke yang lain tuh lihat tuh Pak Budi, si setan lagi ngomong tuh di ujung gitu ya. Terus waktu itu saya ngomong setan, yang ikut meeting ada 30 orang lebih. Bapak Ibu bayangkan ketika direksinya bilang setan terhadap direksi yang lain di depan anak buahnya, hati saya langsung gak enak. Tapi otak saya bilang ini kan bukan bagian dari kerjaan saya. Saya bukannya konselor untuk perusahaan ini. Saya konsultan buat perusahaan ini. Tapi Tuhan taruh kamu harus ngomong bahwa hal ini tidak benar. Dan kalau rencana kerja yang udah dibuat, rencana 3 tahun yang sudah dibuat mau jalan, itu perlu kesatuan.
perlu kesehatian. Terus saya bilang, Tuhan ini bukan di gereja. Kalau ngomong sama penatua lebih gampang. Tapi kalau ngomong sama klien, ya resikonya apa? Ya paling putus kontrak gitu ya. Dan itu harganya lumayan. Jadi waktu itu saya bergumul, saya berdoa, tapi hati saya nggak tenang. Sampai akhirnya saya mikir mau ngomong apa ya. Singkat cerita, habis satu meeting, ngopi-ngopi nih BOD-nya di pojok, di pinggir. Terus begitu, this is the time saya ngomong. Bapak ibu gimana? Bapak-bapak waktu itu nggak ada ibunya. Bapak-bapak ada sekitar 9. Bapak-bapak gimana? Oh bagus, kami cukup happy dengan rencana kerja yang udah dibuat, dipresentasikan. Oke. Tapi bapak-bapak ini hal yang mudah apa hal yang sulit? Gak gampang sih. Ya ini harus dikawal dengan kesepakatan. Saya pakai umpamain payung. Bapak ibu itu adalah payungnya. Payung otoritas. Kalau payungnya bocor, yang kena siapa? Timnya kan. Anak buahnya kena, semuanya kena. Bolehkah Bapak Ibu saya minta tolong supaya enggak ada lagi keributan di depan tim. Semua diem, mukanya tegang, saya juga tegang. Oh ini kayaknya kontrak 7 bulan lagi selesai nih kayaknya. Saya jujur saya khawatir nih saya ngomong. Tapi satu sisi saya lega. Terus mulai ada yang nyeletuk. Benar kata Pak Budi. Tapi mukanya tegang kayak mau marah gitu. Waduh. Iya. Kita tahu salah. Yang satu lagi nyeletuk, ya benar. Kita harus mulai jangan ribut di tengah kita, terutama di depan orang. Kalau mau ribut di belakang aja katanya. Tapi sejak saat itu saya lihat ada perubahan. Ya bukan berarti dalam nama Yesus nggak ribut lagi. Nggak, mereka makin sering meeting, makin sering lakukan penyelarasan. Dan nggak ada lagi yang bilang si setan atau si siapa nggak ada lagi. Dan hati saya lega, butuh keberanian. Kadang-kadang setiap kita dihadapkan dengan pilihan. Kita mau menyampaikan kebenaran atau kita mau berlindung dengan berkata, ini bukan bagian saya. Ya. Ini yang dialami Musa. Bagaimana perasaan Musa? Macam-macam. Ya, waktu Musa berubah dari Prince of Egypt, ya, dari seorang pangeran, tapi jadi gembala, dia meninggalkan zona nyamannya. Mungkin ada beberapa hal ketika Bapak Ibu diminta pelayanan, Bapak Ibu diminta lakukan sesuatu bukan hanya di pelayanan ya, di kerjaan. Berat karena meninggalkan zona nyaman. Atau tadi didikan dalam keberanian, takut, minder, merasa tidak layak. Berulang kali Musa berkata appeal, berkata kepada Tuhan, Tuhan jangan saya. Sampai akhirnya Tuhan kesal dan utus Harun. Harun akan mendampingi engkau sebagai mulutmu. Ya. Nano-nano perasaannya, sejuta rasa. Bahkan yang terakhir yang kita mau lihat, Kristus sendiri sebagai manusia juga mengalami hal yang sama. Bagaimana dia dikhianati dan ditolak muridnya. 3 tahun lebih dia bersama-sama dengan Yudas, dia bersama-sama dengan Petrus. Tapi apa yang dia alami? Bendaharanya yang dia percaya, yang menjual dia kepada para pemimpin agama. Pasti sakit, pasti nggak enak. Apa yang Tuhan alami ketika diadili? Padahal dia tahu dia tidak salah, diperlakukan tidak adil, difitnah. Ya. Apa yang Tuhan rasakan, apa yang Yesus rasakan ketika dia dicambuk dengan kejam. Tentunya sakit yang ekstrim, lemas karena banyak kehilangan darah. Batuk aja udah capek, apalagi dicambuk, apalagi sakit yang luar biasa. Apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus rasakan ketika dia dihina dan dipermalukan. Sepanjang jalan Via Dolorosa, Tuhan Yesus bukan hanya memikul salib. Alkitab mencatat dia diludahi. Dia dicerca, dia dicaci maki. Bahkan bukan tidak mungkin ada dari orang-orang yang meludahi dia, yang mencaci maki dia, yang mencerca dia adalah orang-orang yang pernah dia sembuhkan atau dia layani. Gimana perasaannya?
Kalau saya bayangin mungkin dalam hati nggak tahu diri, emang nih orang kalau tahu gitu dulu lumpuh-lumpuh aja sekalian. Ya, tapi Tuhan tetap pikul salibnya. Apa yang Tuhan alami, yang Tuhan rasakan ketika dia mikul salib yang berat. Ini my favorite part yang kelima, memikul salib yang berat. Dikatakan Tuhan Yesus terjatuh berkali-kali, 3 kali dia terjatuh. Tapi begitu dia jatuh, dengan susah payah dia tetap bangkit dan dia pikul lagi salibnya. Hal itu yang merubah Simon dari Kirene yang tadinya datang mau ibadah ya ke Yerusalem, dia melihat pribadi Yesus yang luar biasa, dia berubah. Alkitab mencatat anak-anak Simon dari Kirene jadi pemimpin-pemimpin gereja. Gereja di Roma, Alexander dan Rufus ya. Mereka jadi pemimpin bukan karena khotbah Yesus. Simon dari Kirene melihat seorang Yesus yang jatuh dan bangkit pikul salibnya. Setiap kali masa-masa terkelam dalam hidup saya, masa-masa enggak enak yang saya alami, saya selalu ingat Tuhan saya jatuh dan bangkit lagi. Dan dia selesaikan kayu salibnya. Yang paling gak enak ketika dia kesulitan bernafas, kehabisan tenaga, dan disalib bukan 1-2 jam. Sampai jam 3 sore, dari sekitar jam 11, jam 12 dia meregang sakit di kayu salib. Dan yang terlebih sakit waktu dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika Bapa menolak dia karena dia menanggung beban dosa manusia. Allah kita bukan hanya Allah yang menjawab doa kita ya, tapi Allah kita adalah Allah yang berjalan dalam setiap penderitaan kita. Amin. Kita mau dengar satu kesaksian, kebetulan ketemunya anak saya, jadi kita panggilkan Selin. Selin boleh maju ke depan. Kasih semangat buat Selin. Saya skip sedikit. Oh, ini dia. Jadi atas anugerah Tuhan, Selin boleh meraih medali emas saat di PON kemarin. Dan dia juga sudah memuridkan beberapa orang. Ini ceritanya bukan tentang medali emasnya, tapi bagaimana proses yang Selin alami, masa-masa kelam yang Selin alami bersama dengan Tuhan. Silakan. Halo semua, perkenalkan nama aku Joycelyn. Dan sekarang aku berprofesi sebagai seorang atlet mewakilkan DKI Jakarta. Dalam cabang olahraga kickboxing. Mungkin dari kecil udah cukup lama gitu ya. Aku orang yang cukup ambisius dan juga memiliki banyak mimpi gitu yang ingin aku capai. Walaupun dulu mungkin mimpinya bukan di bidang kickboxing. Tapi aku juga lihat Tuhan yang menuntun dan membuka jalan buat aku sampai hari ini bisa menjadi seorang atlet. Ya puji Tuhan tahun lalu aku bisa meraih medali emas PON. Walaupun banyak kisahnya juga gitu, banyak hal-hal yang tidak ideal gitu selama perjalanan, selama proses meraih medali tersebut. Namun perjanjiannya pada waktu itu bahwa peraih medali emas akan diberangkatkan untuk kejuaraan Asia di Kamboja tahun lalu. Tapi realitanya akhirnya tidak semua atlet diberangkatkan termasuk aku sendiri. Dan pada waktu itu tuh ada rasa yang sangat kecewa gitu ya. Kenapa padahal itu suatu hal yang udah aku capai, itu suatu hal yang udah aku raih dan aku ngerasa harusnya aku berhak untuk pergi gitu pada waktu itu. Dan setelah itu pun di bulan April tahun ini ada kesempatan untuk berangkat ke kejuaraan di Thailand. Tapi di bulan Februari kemarin aku terkena cedera lutut yang menyebabkan aku harus vakum off latihan sekitar 3 bulan. Dan itu juga membuat aku cukup kecewa dan banyak bertanya-tanya kenapa Tuhan mengizinkan hal-hal tersebut jadi itu dalam hidup aku. Kenapa Tuhan gak mengizinkan aku untuk
meraih sesuatu yang lebih besar lagi. Padahal ya dalam pemikiran aku, kalaupun aku berangkat, walaupun aku menang, itu udah menjadi suatu mimpi aku dari kecil buat bisa membawa bendera negara keluar gitu, mewakilkan Indonesia. Dan buat aku, ya kemuliaan kembali lagi akan bagi Tuhan. Jadi banyak banget aku mempertanyakan, kenapa aku gak dikasih berangkat, kenapa aku cedera, kenapa Tuhan mengizinkan hal-hal yang dalam pandangan aku tuh tidak ideal. Tapi dalam aku melihat aku tidak berangkat dalam kejuaraan tersebut, aku banyak mengambil waktu istirahat dalam pemulihan, aku juga melihat banyak kesempatan lain yang terbuka bagi aku. Mungkin bukan kesempatan yang orang sering lihat sebagai suatu pertandingan, suatu kejuaraan, namun kesempatan untuk melayani. Melayani orang-orang di sekitar aku, untuk aku belajar juga dan bertumbuh secara rohani gitu bersama Tuhan. Mungkin salah satu contohnya aku jadi berkesempatan untuk melayani dalam SPK anak-anak di Aba Life Industry. Jadi waktu itu aku dapat membina 4 orang anak dalam spiritual journey mereka yang juga membawa sukacita besar gitu buat aku melihat mereka bisa bercerita, bisa belajar tentang keselamatan dan kasih Tuhan dan mengalami Tuhan gitu dalam camp tersebut, dalam rangkaian kelas-kelas tersebut. Jalin boleh cerita one of the best moment waktu persiapan PON yang kamu alami? Ya seperti yang aku sebut tadi, dalam persiapan PON pun ada beberapa momen yang cukup berat gitu untuk dilalui buat aku dan juga untuk timku. Dan pada masa itu aku bersama dengan partnerku, especially untuk partnerku tuh lagi mengalami titik lelah, titik jenuh lah yang cukup berat untuk dilewati. Rasa yang kayak putus asa, stuck di tempat. Dan pada momen itu aku merasa Tuhan ngomong gitu ke aku, apa yang bisa aku lakukan untuk dia. Mungkin pada waktu itu aku juga bingung gitu ya, karena dia kebetulan orang yang tidak percaya. Jadi bukan orang yang bisa, aku gak bisa langsung ngomong kayak, tenang kok ada Tuhan. Cuman aku berpikir dan pada waktu itu jadi aku ada nyediain, aku beliin jus, aku beliin coklat dan juga dengan note kecil. Aku yang mengatakan, ya aku tahu ini masa yang sulit untuk dilalui, aku tahu ini berat, tapi aku yakin kamu udah berjuang kuat sampai hari ini dan aku yakin kamu bisa gitu menyelesaikannya. Makanya jangan menyerah sekarang, ayo kita tetap berjuang untuk pertandingan nanti. Dan itu pun yang jadi hal yang memorable gitu. Dan aku ngelihat bukan hanya kejadian spesifik itu, tapi dalam perjalanan aku, dalam mungkin momen-momen yang juga gak mudah gitu buat aku, menjadi suatu kesempatan buat aku bisa membagikan kebenaran bagi orang, buat aku bisa menjadi teladan dan juga memberkati orang-orang di sekitar aku. Mungkin banyak kondisi yang seringkali nggak ideal, nggak sesuai dengan rencana aku, tapi yang aku tetap percaya dan pegang itu semua hal yang aku lalui tetap atas izin Tuhan dan bagian dari rencana Tuhan. Dan dalam setiap rencana itu tetap kebaikan dan kasih Tuhan nyata bagi hidup aku. Thank you. Amin. Thank you Salin. Ya. Dia kesaksian sekarang ngomongnya gampang, tapi waktu ngalamin nangis-nangisnya, perjuangannya nggak mudah. Dan sebagai orang tua, saya dengan istri saya juga nggak gampang lah untuk ngomong tenang, Tuhan punya rencana. Nggak masuk, percuma. Waktu saat-saat itu ya yang lebih banyak kami lakukan berdoa, denger, doain. Tapi kami melihat penyertaan Tuhan. One of the best moment waktu dia ulang tahun 17 tahun ketika temennya yang tadi dia bilang ngomong sampein, Selin thank you. Kamu ada buat aku, kamu nguatin aku saat-saat terendah aku. Buat kami itu salah satu hadiah yang luar biasa. Seorang yang very goal oriented, job oriented, tapi dia belajar sentuh hidup orang lewat setiap proses yang dialami dalam hidupnya. Bapak Ibu berapa banyak yang sudah makan permennya, super-supernya? Boleh angkat tangan? Ya, nggak akan ditagih bayar berapa gitu ya. Apa yang dirasakan? Asam. Terus dibuang atau tetap? Akhirnya manis. Begitupun ikut Tuhan.
Jangan salah, Tuhan gak pernah janji ikut Tuhan selalu manis. Ada asemnya, ada mungkin asinnya, bahkan pahit gitu ya. Ini gak enak banget. Tapi pertanyaannya, kita tetap mau ikut Tuhan gak? Kalau kemut permen aja masih ditahan sampai ini ujung-ujungnya manis gak ya? Atau sayang nih kalau dibuang gitu ya. Tapi seringkali kita ikut Tuhan ketika manis saja, tapi ketika mulai terasa yang gak enak, kita berkata, di manakah Engkau Tuhan? Yang gak lihat Tuhan bukan Tuhan. Kita yang tidak menyadari kehadiran Dia dalam hidup kita. Ya. Kita mau belajar terima Tuhan sebagai Tuhan. Dalam kondisi asem, dalam kondisi asin, dalam kondisi pahit, atau dalam kondisi apapun hidupmu, Dia tetap Tuhan yang sama. Amin. Ya, saya balik lagi ke Ibrani 12 ayat 1. Kalau kita baca perikop tadi, Ibrani 12 ayat 1 berkata seperti ini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yesus sendiri contoh bagaimana Dia setia, Dia tekun berjalan dalam masa-masa terkelam dan yang paling gak enak sekalipun. Sampai ketika Dia disalib, Dia bisa berkata, sudah selesai. Ya. Saya akan tutup dengan sebelum ini. Bagaimana kita meresponi sejuta rasa yang kita alami? Yang pertama, Ibrani 12 ayat 1 mengajarkan bahwa kita sadar kita punya banyak saksi. Bukan hanya sebagai teladan iman. Ya, tapi kita punya banyak saksi, kita punya teman-teman komsel, kita punya pemurid, kita punya akuntabilitas, tempat di mana kita bisa cerita, kita bisa jadi diri kita apa adanya. Pertanyaannya bukannya Tuhan gak sediain. Apakah kita terbuka? Apakah kita mengizinkan orang lain berjalan bersama dalam hidup kita? Kami bersyukur saya dengan istri punya Paulus, Ida, teman-teman yang lain sebagai teman-teman akuntabilitas kami. Kami bisa ngobrol, bisa cerita ke Pak Lukas dan Ibu atau Pak Tirto. Kita cerita apa adanya yang kami alami. Yang kedua, tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Kalau udah tahu itu salah, kalau udah tahu menyimpan kepahitan itu nggak enak, mari kita tanggalkan, kita buang sampah itu. Jangan biarkan kita larut dan mengikuti perasaan kita. Yang ketiga, berlomba dengan tekun. Ingat, mujizat itu bukan berarti simsalabim, masalah selesai. Tapi mujizat adalah ketika kita bisa melihat Immanuel, Tuhan hadir di tengah-tengah setiap masalah dan pergumulan kita. Dan bagian kita untuk finishing well. Bagian kita untuk menyelesaikan perlombaan itu. Ya. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus, Sang Penebus dan penyempurna iman kita. Kalau saya letih banget, kalau saya kayaknya merasa capek banget. Dan merasa gak mampu, merasa gagal. Saya ingat Yesus yang jatuh 3 kali, namun Dia bangkit kembali. Dan berkata, aku sudah selesai. Ya. Ingat apa yang Yesus telah tanggung dan lakukan. Bukan hanya tebus dosa kita, tapi ingat ketika Dia dicambuk. Ingat ketika Dia naik di bukit Golgota. Ketika Dia pikul salib. Dia lakukan itu karena Dia cinta kita. Dia lakukan itu karena Dia ingin jadi contoh, jadi teladan. Bagaimana Dia menanggung semuanya itu hingga selesai. Tim penyembahan boleh siap-siap. Ini sahabat baik saya, pemuritan bareng kami. Saat ini orangnya gak ada, belum lama Mei lalu berpulang ke surga.
Tahun lalu dia jatuh, tangannya patah. Tahun ini dia jatuh, kakinya patah. Hampir 2 bulan di rumah sakit. Dan 6 bulan gak boleh menginjakkan kakinya ke tanah. Jadi cuma boleh pakai satu kaki yang satu gak boleh nginjek tanah. Dan itu gak gampang. Dalam proses kesembuhannya, ini belum sembuh total. Sampai akhirnya dia dipanggil pulang ya. Tapi waktu saya ngobrol, waktu itu kita mau pelayanan bareng. Dia nyanyiin satu lagu ini. Ya. Dalam proses kesembuhan dia bisa berkata, jangan pernah menyerah. Mari kita dengarkan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu alami hari-hari ini. Mungkin tantangan dalam keluarga, tantangan dalam bisnis, berbagai masalah. Atau mungkin lagi lelah dengan berbagai pergumulan hidup. Tapi hari ini mari saya ajak kita punya pengenalan yang benar tentang Allah kita. Dia bukan hanya Allah yang hebat yang menjawab doamu. Dia bukan hanya Allah yang hebat yang menjawab setiap pergumulanmu. Tapi Dia Allah yang berkata, aku Allah Immanuel. Allah yang beserta dengan engkau bahkan di saat-saat terendah sekalipun. Bahkan di saat-saat hatimu sakit. Bahkan di saat-saat engkau mungkin sedang sebel, sedang merasa Tuhan aku gak mampu. Kalau hari ini engkau alami itu, atau engkau mungkin juga masih menyimpan kepahitan, luka yang berat untuk engkau ampuni. Dan hari ini engkau berkata, Tuhan aku mau mengampuni. Kau boleh taruh tanganmu di dada, dan saya mau berdoa
bukan untuk masalahnya cepat selesai, tapi hari ini saya mau berdoa buat kekuatan dan kasih karunia dari Tuhan dalam kita berjalan menghadapi setiap masalah. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan, ini setiap kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau yang tahu hati kami, Kau yang tahu kondisi hidup kami, Kau yang tahu pergumulan kami, keletihan kami, sakit hati kami Tuhan. Tapi hari ini di tengah sejuta rasa yang kami rasakan, kami mau punya iman yang benar bahwa Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami melupakan Engkau. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami sombong. Kami mau menanggung beban kami sendiri. Kami gak mau ada di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah akuntabilitas yang ada. Tuhan, hari ini ajar kami mengenal Engkau lebih lagi. Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami. Kami berdoa hari ini biar ada kekuatan yang baru, ada kasih karunia yang baru yang Tuhan curahkan buat setiap kami, untuk kami kuat melangkah, menyelesaikan pertandingan kami, perlombaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Supaya kami tahu Tuhan, kami boleh berkata seperti yang Kau katakan, sudah selesai. Karena Engkau yang memberi kemenangan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari setiap kita yang percaya, yang terima kekuatan baru, kasih karunia yang baru yang Tuhan berikan buat hidup kita, kita mau sama-sama katakan hari ini, amin. Terima kasih Tuhan Yesus.